Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 11 Bahasa Indonesia. Bab 11 Menangkap Kehidupan Sebelum Pilar. Silakan ikuti. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdiri di ruang baca perpustakaan yang megah, memandangi tumpukan buku yang dikenalnya, Zhang Xuan diliputi oleh luapan emosi. Dalam pertempuran terakhir, untuk mencegah runtuhnya Empyrean, ia telah mempersembahkan perpustakaan dalam benaknya untuk melengkapi Dao Surgawi. Sekarang di hadapan matanya berdiri versi baru, yang diciptakan kembali dengan kekuatan magis yang hebat di dunia yang baru diciptakan, yang berisi kekuatan ketidaksempurnaan surgawi, tatanan surgawi, dan Dao Surgawi alami, yang benar-benar dan sepenuhnya merupakan harta karun surgawi yang menentang miliknya sendiri. Di samping memahami kelemahan, dia juga mengendalikan kekuatan teratur untuk meramalkan metode kultivasi, penciptaan elemen, dan menstabilkan alam di antara efek tak terhitung lainnya, kekuatannya tak terbatas. Namun, Dao Surgawi ini milik dunia baru, bukan dunia sumber. Itulah sebabnya dia tertekan saat tiba di sini dan tidak dapat menggunakannya. Tidak disangka dia bangkit kembali setelah menyerap sedikit vitalitas mandat surgawi. Mungkinkah, bahwa vitalitas mandat surgawi adalah jembatan yang menghubungkan perpustakaan Jalan Surga dan Dao Surgawi dari dunia sumber? Selama dia terus menyerap, bisakah dia mengganti Dao Surgawi dari dunia sumber dengan Dao Surgawi dari dunia baru? Jika itu benar, itu sungguh menantang surga. Tanpa bisa menahan kegembiraannya, Zhang Xuan memberi isyarat dengan satu tangan, dan sebuah buku perlahan melayang, mendarat di telapak tangannya. Dia membukanya dengan lembut dan melihat ke bawah. Naskahnya kabur, seperti melihat bulan yang terpantul di air atau bunga di cermin, tidak bisa dibedakan. Mungkin aku belum menyerap cukup vitalitas mandat surgawi. Zhang Xuan berspekulasi dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran, tentakel yang terkondensasi dari energi jiwa terulur sekali lagi ke arah kekuatan Yuan yang telah bocor di hadapannya. Banyak orang yang menyerapnya, dan karena namanya tidak tercantum di pilar 9 naga, tak seorang pun tahu apakah ia menyerap lebih banyak atau lebih sedikit. Suara mendesing. Aliran vitalitas mandat surgawi memasuki perpustakaan melalui dahinya, dan saat berikutnya, seolah-olah lampu pijar besar telah menyala di hadapannya, kekosongan yang luas menjadi sangat menyilaukan. Zhang Xuan melihat ke bawah lagi, dan memang, tulisan pada buku itu menjadi jauh lebih jelas. Sepertinya dugaanku benar, vitalitas mandat surgawi semacam ini memang dapat memungkinkan perpustakaan terhubung dengan Dao Surgawi dari dunia sumber. Zhang Xuan merasa segar kembali. Sebelumnya, ia mengira bahwa, bahkan sebagai penguasa suatu wilayah, akan sulit baginya untuk bangkit dengan cepat sendirian. Sekarang setelah perpustakaan Jalan Surga tersedia, mengapa harus menjadi kusir ketika ia bisa menjadi guru dunia? Apa di dunia ini tidak ada? Kalau begitu dia akan jadi yang pertama. Dia akan seperti Empyrean Kongsi di masa lalu, yang menetapkan aturan baru dan menguasai cara hidup semua kehidupan. Dengan tujuan tertentu dalam benaknya, Zhang Xuan menahan kegembiraannya, mengendalikan kekuatan, dan dengan cepat menyerap vitalitas mandat surgawi yang bocor di hadapannya. Aliran demi aliran kekuatan murni mengalir ke alisnya dan memberinya nutrisi. Perpustakaan Jalan Surga yang tenang, yang didukung oleh energi-energi ini, mengalami perubahan yang mengguncang bumi,
secara bertahap beradaptasi dengan dunia sumber dan menyatu sebagai bagian darinya. Meski itu hanya tautan awal, itu juga berarti pengembangan kemampuan tak terbatas, yang sekarang dapat digunakan dengan mudah. Saat buku-buku di perpustakaan menjadi semakin jelas, vitalitas mandat surgawi yang bocor juga semakin banyak diserap. 2 aliran, 3 aliran, 10 aliran, 100 aliran. Bagi seorang prajurit Origin, untuk bergabung dengan vitalitas mandat surgawi, mereka pertama-tama perlu mempertimbangkan ukuran sospul. Dengan sospul yang tidak mencukupi, tidak peduli seberapa banyak yang ingin diserap, itu akan sia-sia, seperti makan tanpa perut yang cukup besar, tidak peduli seberapa lezat makanannya, seseorang tidak dapat makan banyak. Sospul punya batas, tapi Library of Heaven's Path tidak terbatas. Setelah menyerap ratusan aliran vitalitas mandat surgawi, rasanya masih seperti setetes air di ember, seperti menuangkan kendi air ke lautan yang kering. Memang ada pengaruhnya, membuat beberapa ratus buku lebih jelas, tetapi relatif terhadap seluruh perpustakaan, pengaruhnya sangat kecil. Namun, selama ada aliran air tawar, jurang yang paling dalam pun dapat terisi. Mari kita lihat apakah vitalitas mandat surgawi ini dapat membantu saya menciptakan kolam sumber dan menyembuhkan luka-luka di tubuh saya. Serangan balik kekuatan 5 hari lalu telah membuatnya terluka parah. Kalau saja tidak bergabung dengan kekuatan abadi si anak ayam kecil, dia bahkan tidak akan bisa berjalan, apalagi mengurus kuda. Dia mengarahkan sebagian vitalitas mandat surgawi ke perpustakaan dan sebagian lagi ke sepanjang meridiannya. Perpustakaan jalan surga dapat digunakan, yang merupakan kegembiraan yang tak terduga, tetapi yang paling diinginkannya saat ini adalah berlatih dan memulihkan kekuatannya. Dengan begitu, dia tidak perlu bersikap tidak mencolok. Memang, vitalitas mandat surgawi jauh lebih tenang daripada ki asal. Meskipun mengalir melalui tubuhnya tanpa menyebabkan kerusakan, itu tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Yang lebih penting, setelah pencarian menyeluruh, apa yang disebut kolam sumber tidak dapat ditemukan. Mungkinkah, sebagai orang luar dengan konstitusi yang unik, apakah dia tidak memiliki kumpulan sumber? Seharusnya tidak demikian. Sepertinya aku masih perlu mempelajari metode kultivasi. Setelah beberapa kali mencoba dan menyadari bahwa ia memang tidak dapat menemukannya, Zhang Xuan tidak punya pilihan selain menghentikan pencariannya yang berkelanjutan. Tidak mengetahui cara menemukan sospul, dan tanpa panduan rahasia apapun, hanya mengandalkan pencarian tanpa tujuan memang bukan pilihan terbaik. Lupakan saja, mari kita serap dulu vitalitas amanat surgawi ke dalam perpustakaan. Karena tubuhnya tak sanggup menahannya, dan dia tak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang diperolehnya dengan susah payah, Zhang Xuan sekali lagi memfokuskan pikirannya dan cepat-cepat meraih vitalitas mandat surgawi yang gemilang di hadapannya. Tak jauh dari arena, di salah satu tribun penonton, Wakil Dekan Akademi Baiyan bersama lebih dari selusin tetua dan puluhan guru duduk, semuanya memperhatikan nama-nama yang bersinar di pilar 9 naga, dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Inilah tepatnya acara populer, menangkap kehidupan di depan pilar, yang diadakan setiap tahun di Akademi Baiyan. Setelah para siswa baru menyerap vitalitas mandat surgawi, bakat mereka akan terungkap, dan para guru serta tetua ini tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu.
Mereka menunggu di sini dengan tujuan, setelah mengidentifikasi seorang jenius, mereka akan segera mengulurkan cabang zaitun dan membawa mereka di bawah pengawasan mereka. Siswa akan memperoleh banyak manfaat dengan memilih guru yang baik, karena mereka dapat maju lebih cepat dalam pengembangan diri. Guru juga akan memperoleh lebih banyak sumber daya dan reputasi yang lebih baik dengan siswa yang baik, sehingga menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan. Menyaksikan langit yang dipenuhi dengan vitalitas amanat surgawi disebarkan, seorang tetua berpakaian kasar, tersenyum sambil membelai jenggotnya, tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku ingin tahu berapa banyak keajaiban yang akan muncul tahun ini." Tetua pertama Akademi Baiyan, Ran Qingsu. Tahun lalu ada lebih dari 800 siswa kelas 8, lebih dari 100 siswa kelas 7, dan bahkan sebanyak 50 siswa kelas 6. Ini adalah tahun yang paling berlimpah dalam beberapa waktu terakhir. Tahun ini, mungkin tidak akan menyamainya. Seorang tetua di dekatnya berbicara perlahan. Tetua kedua, Wu Liuyun. Itu mungkin belum tentu benar. Kudengar Mo Yansui dari keluarga Mo, meskipun belum teruji, telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuka sospulnya, hampir menghabiskan seluruh keluarga Mo. Semakin banyak sumber daya, semakin kuat sospul, seperti yang kita semua tahu, aku membayangkan bakatnya cukup tinggi. Kata Ran Qingsu. Benar, Yu Xiaoyu dari kediaman Tuan Kota dan Liu Mingyue dari klan Liu juga mengesankan, sekarang tergantung pada tingkatan apa yang bisa mereka capai. Wu Liuyun mengangguk. Lihat cepat, mereka telah menyerap vitalitas mandat surgawi, dan pilar 9 naga telah mulai berdenyut. Saat keduanya berspekulasi, pilar 9 naga yang menjulang tinggi di dekatnya tiba-tiba memancarkan cahaya. Ini menandakan seseorang telah sepenuhnya menyerap sebagian vitalitas mandat surgawi dan nama serta hasilnya dari keajaiban pertama akan segera muncul. Menurutku itu Mo Yansui. Itu belum pasti, Yu Xiaoyu mungkin terlihat naif, tetapi bakat kultivasinya tidak kalah sedikit pun, dan peluangnya untuk tampil pertama bahkan lebih besar. Saya bertaruh pada Liu Mingyue. Melihat kejadian ini, para guru pun ikut menunjukkan perbedaan pendapatnya. Wakil Dekan, apa pendapatmu? Ran Qingsu menoleh untuk melihat Wu Yunzu di tengah, ingin mendengar pendapatnya. Karena dekan tidak ada di sana, dan sebagai pemegang otoritas tertinggi di Akademi Baiyan, dan terlebih lagi, setelah mengaktifkan plat takdir dan menguras vitalitas amanat surgawi, kalau ada orang yang paling memenuhi syarat untuk berbicara, itu adalah dia. Mendengar pertanyaan itu, guru-guru yang lain menghentikan perdebatan mereka dan berbalik dengan suara bulat, semuanya ingin mendengar pendapat terhormat wakil dekan. Wu Yunzu tersenyum, menurutku itu Mo Yansui. Bakat gadis ini mungkin belum tentu melampaui Yu Xiaoyu atau Liu Mingyue, tetapi dia yang paling bisa diandalkan dan seharusnya menjadi yang pertama menempa vitalitas amanat surgawi. Dalam kultivasi, bakat adalah satu aspek, dan karakter adalah aspek lainnya. Mo Yansui jelas lebih stabil. Jika hasil yang sebenarnya terjadi, dia pasti yang pertama. Saya setuju dengan wakil dekan. Ran Qingsu tersenyum, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, mereka melihat cahaya di salah satu pilar batu di utara perlahan memudar, dan segera kata-kata muncul seolah-olah tercetak di atas. Nama, tidak tercatat. Tempa, 1 untai. Tidak tercatat. Apa maksudnya? Mungkinkah dikatakan,
bahwa orang yang melampaui Mo Yanshui, orang pertama yang menempa vitalitas mandat surgawi, sebenarnya tetap bersikap rendah hati dan tidak berpartisipasi dalam evaluasi. Semua orang saling berpandangan, serentak membeku di tempat. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 12 Bahasa Indonesia. Bab 12, Bakat Kelas 1. Terima kasih kepada Ketua Aliansi Babi Rumahan. Di atas arena, lebih dari 3.000 pemuda dan pemudi berpartisipasi dalam evaluasi. Masing-masing adalah anak ajaib yang telah membuka kolam sumber mereka dan secara bersamaan menyerap vitalitas mandat surgawi, saling bersaing. Pada akhirnya, seseorang yang tidak tercatat, yang berhasil. Artinya, si jenius sesungguhnya belum naik panggung. Benar-benar, agar dapat dipanggil untuk berpartisipasi dalam evaluasi pertama, akademi harus melakukan penyaringan awal. Itu berarti peluangnya lebih tinggi dan jumlah jenius lebih banyak di antara mereka yang pertama kali naik panggung. Semua orang mengira tempat pertama akan muncul dari kelompok ini, tetapi tidak seorang pun menduga seseorang akan mengambilnya dari bawah. Semua mata serentak menoleh ke bawah panggung. Ada kerumunan yang padat, sedikitnya 10.000 orang, semuanya menutup mata untuk menyerap vitalitas mandat surgawi yang bocor, sehingga mustahil untuk membedakan siapa yang berhasil dan siapa yang tidak. Untuk meninggalkan jejak di pilar 9 naga, pertama-tama, orang ini harus menghadapi vitalitas mandat surgawi untuk pertama kalinya. Kedua, mereka harus menjadi seorang jenius yang membuka kolam sumber mereka. Jika tidak, bahkan jika mereka menyerapnya, mereka tidak dapat menahannya dan pada akhirnya akan menghilang, kata Wu Yunzu, menahan rasa malunya. Semua orang mengangguk setuju. Hanya mereka yang menyentuh vitalitas mandat surgawi untuk pertama kalinya yang akan meninggalkan jejak, sehingga semua siswa yang lebih tua dapat langsung dilewati. Selain itu, jika digabungkan dengan poin kedua, jelas bahwa di antara nama-nama yang terlewatkan di babak pertama, memang ada seorang jenius yang melampaui Mo Yanshui. Tidak di atas panggung, hanya dengan menyerap Yuan Power yang bocor, mereka telah menunjukkan kecepatan seperti itu. Seberapa kuat mereka saat berada di atas panggung? Belum tentu. Melihat pikiran semua orang, Ran Qingsu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, itu hanya seutas vitalitas mandat surgawi. Menyerapnya dengan cepat tidak berarti bakatnya pasti tinggi. Pencapaian akhir pada akhirnya ditentukan oleh kapasitas kumpulan sumber seseorang. Penatua pertama benar. Menyempurnakan hanya satu helai vitalitas adalah hal yang cukup acak. Misalnya, vitalitas mandat surgawi kebetulan cocok dengan konstitusi unik seseorang, kolam sumber kebetulan tidak memiliki penolakan, atau vitalitasnya sangat cocok dengan individu tersebut, semua kondisi ini dapat membuat seseorang berhasil dengan cepat, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Hanya jika mereka dapat menyempurnakan dengan kecepatan yang sama dengan dua helai atau lebih,
maka seseorang dapat dianggap sebagai seorang jenius sejati. Wu Liuyun menambahkan dengan sedikit senyum, tatapannya menunjukkan pemahaman yang percaya diri akan kebijaksanaan. Yakinlah, jenius sejati pasti akan muncul di arena, kita tidak akan membuat kesalahan. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, sebuah suara canggung terdengar, Penatua kedua, mungkin sebaiknya kamu melihat pilar 9 naga sebelum melanjutkan. Apa bedanya kalau aku lihat? Memurnikan seutas kekuatan Yuan hanya akan mengungkapkan bakat kelas 9, apa yang begitu, ya. Sambil mendengus dingin, Wu Liuyun melihat huruf-huruf di pilar batu, dan kelopak matanya berkedut hebat. Kata-kata yang ingin ia lanjutkan terhenti tiba-tiba, dan ia mengeluarkan suara seperti bebek. Baru saja, serangkaian karakter yang baru muncul telah berubah sekali lagi. Nama, tidak tercatat. Tempa, 2 helai. Secepat ini. Merasakan kegelapan di depan matanya, Wu Liuyun merasakan wajahnya terbakar, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Dia baru saja selesai mengatakan bahwa mereka tidak akan membuat kesalahan dan bahwa menyempurnakan 2 untai adalah tanda seorang jenius, dan sekarang, orang ini telah melakukan demonstrasi yang gamblang, apakah mereka bisa lebih cepat? Hanya 2 helai, kita bisa bilang bakat mereka lumayan, tapi mereka masih jauh dari seorang jenius sejati. Wu Liuyun menggertakkan giginya, sama sekali tidak mau menyerah. Dulu, aku juga memurnikan 4 untai kekuatan Yuan dalam waktu singkat, sehingga menghasilkan penampilan perdana yang menakjubkan. Pada saat itu, suara canggung itu terdengar sekali lagi, ahem, sudah 4 helai. Kelopak mata Wu Liuyun berkedut lagi, berharap dia bisa menghilang begitu saja. Yang tadinya hanya 2 helai pada pilar batu, kini telah menjadi 4 helai, sangat terang dan berkilauan ke segala arah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, telah menyempurnakan 4 untai vitalitas amanat surgawi. Apakah orang ini benar-benar berada di bawah panggung, tidak di atasnya? Setelah menahan diri sejenak, Wu Liuyun berbicara lagi, hanya dengan menyerap kekuatan yang bocor, mereka telah mencapai kesuksesan peringkat ke-7. Bakat orang ini memang hebat, tapi, sungguh disayangkan. Mengapa tetua kedua mengatakan hal seperti itu? Seorang guru memandang dengan rasa ingin tahu. Dengan bakat kelas 7, bagaimana mungkin itu bisa disayangkan? Wu Liuyun mengibaskan lengan bajunya dan duduk tegak dengan bermartabat, memancarkan sikap acuh tak acuh, menyerap vitalitas amanat surgawi bekerja paling baik pada saat pertama, kurang begitu pada saat kedua, dan pada saat ketiga, hampir tidak efektif. Ini adalah sesuatu yang saya kira semua orang tahu dengan baik, bukan? Kerumunan itu mengangguk. Para siswa yang baru terdaftar berlari ke tempat pelatihan untuk evaluasi sospul karena alasan ini. Wu Liuyun, pilar 9 naga tidak hanya dapat membentuk formasi dengan plat takdir untuk menarik vitalitas mandat surgawi, tetapi juga bertindak sebagai penghalang untuk mencegah kebocoran kekuatan Yuan. Itulah sebabnya apa yang disebut evaluasi diadakan di panggung. Bahkan jika beberapa kekuatan bocor keluar, itu minimal. Secara total, akan sulit untuk mengumpulkan 10 jalur. Orang ini menyerap 4 jalur sekaligus, yang menurutku sudah mendekati batasnya. Bahkan jika dia ingin menyerap lebih banyak, mungkin tidak akan ada banyak Yuan power yang tersedia.
Akan sangat disayangkan jika kekuatannya tidak mencapai batas tetapi harus berhenti karena yuan powernya tidak mencukupi. Itu adalah sebuah titik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita mencari cara untuk membantunya? Bakat seperti itu tidak boleh dipendam seperti ini. Semua orang menunjukkan ekspresi cemas. Akan sangat disayangkan jika seorang talenta hebat musnah hanya karena ia tidak terpilih pada platform tersebut pada percobaan pertamanya. Sekarang sudah terlambat. Wu Liuyun menggelengkan kepalanya, 4 jalan mungkin adalah batasnya. Akan sulit untuk membuat kemajuan sekarang. Jagoan. Sebelum dia selesai berbicara, 9 pilar itu berkelebat bersamaan. Angka yang baru saja dipasang di pilar utara tiba-tiba berdenting, muncul di semua pilar, dan mulai melompat-lompat dengan liar. 5 jalur, 6 jalur, 10 jalur, 16 jalur. Kecepatannya begitu cepat seperti perubahan wajah. Petik 2, petik 2. Wu Liuyun benar-benar tercengang. Apakah ini masih evaluasi Sospul? Biasanya, siapa yang menyerap energi secepat ini selama evaluasi? 16 jalur, apakah ini bakat kelas 5? Dan dia mencapai kelas 5 bahkan tanpa melangkah ke panggung. Bukan hanya dia yang berdiri terpaku di sana, semua guru yang melihat kejadian ini merasakan otak mereka tidak berfungsi dengan baik, hampir menjadi gila. Mereka telah melihat orang-orang berbakat, tetapi belum pernah melihat seseorang dengan bakat sebesar ini. Ini bukan lagi tentang menempa kekuatan Yuan, ini adalah perampokan langsung. Sepertinya dia belum mencapai batasnya. Tepat ketika semua orang mulai mati rasa, seseorang berteriak lagi. Sekali lagi, semua orang mendongak dan kehilangan keinginan untuk berbicara. Mereka melihat pilar 9 naga yang mempesona, di mana angka 16 masih belum menjadi titik akhir. Setelah bergoyang beberapa kali, pilar itu terus melompat, dengan cepat berubah menjadi 20, 30, 50. Dalam waktu kurang dari 1 menit, jumlahnya telah mencapai 100. Mungkinkah, Akademi Baiyanku akan segera memiliki seorang jenius kelas 1? Setelah waktu yang tidak dapat ditentukan, sebuah suara gemetar terdengar, dan seluruh tempat latihan menjadi sunyi senyap hingga Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Seorang jenius tingkat 1, untuk evaluasi Sospul, dapat menempa 256 jalur Yuan Power. Meskipun jumlah orang ini masih jauh dari itu, orang harus ingat, dia melakukan ini dari bawah panggung. Untuk secara paksa menyerap dan menempa lebih dari 100 jalur di bawah platform, dan kemudian menangani lebih dari 200 jalur di atasnya, apakah itu sangat sulit? Jika dia bisa diterima sebagai siswa. Menyadari hal ini, pandangan berapi-api muncul di mata semua orang pada saat yang sama. Jika mereka bisa menerima bakat kelas 1, seorang jenius super, sebagai siswa, bagi guru itu, tampaknya mereka bisa menang hanya dengan berbaring.